Oh, hai! Selamat datang lagi di channel gue Bang IQ TV. Sekarang gue lagi camping bareng keluarga gue sambil bikin beberapa konten juga. Dan di sini gue kedatangan flyseat terbaru dari Big Adventure serinya Wearbo, dan ukurannya ini 4x3 meter. Karena flyseat ini banyak loopnya, yaitu 19, lu bisa sesuai dengan keinginan lu ngebentuknya itu. Mau bentuk yang flyseat atau tenda Indian gitu, atau mungkin flyseat yang lebih pendek lagi. Kalau ini gua set ala-ala glamping aja. Di depannya ini ada mobil dan tinggal dibuka kayak gini aja untuk lo ngambil beberapa peralatan di sini dan nggak kehujanan karena di sini udah dilindungi oleh flyseat ukuran 4x3 dari Big Adventure ini. Ini nama serinya nih Big Adventure Wearbo di sini. Tapi kalau gua ngelihat koleksi-koleksi warnanya tuh banyak ya, kurang lebih ada 7. Nanti gua kasih lihat untuk koleksi-koleksi warnanya. Kalau nggak salah termasuk yang pattern night sky dan topografi. Mungkin ya, nanti gua kasih lihat aja untuk pilihan-pilihan warnanya. Check the mic and make sure it sound right, boys. Dan ukurannya itu ada yang 2x3, terus 3x3, dan yang gua pilih ini ukuran 4x3. Kemungkinannya ukuran paling gede. Dan yang tadi gua bilang ini punya 19 loop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dua lagi di mana ya? Oh, ini nih. Tadi 15, 16, 17, 18, 19, karena per sudutnya sama. Jadi punya 19 loop. Kalau nggak salah yang ukurannya itu 3x3 pun sama, 19 loop. Tapi kalau lu pilihnya itu ukuran 2x3, lebih sedikit loopnya, yaitu 12 atau 13 loop gitulah untuk jumlah loopnya. Nah, loop ini berguna untuk ya menarik flyseatnya. Ketika nantinya lu pasang flyseatnya itu, si talinya itu dikaitkan ke loop yang disediakan oleh Big Adventure. Ya sesuai kebutuhan bentuk yang lu nantinya tentukan. Jadi kalau memang lu membutuhkan loop yang ditarik dari atas, itu disediakan. Kalau memang lu membutuhkan loop yang ditarik dari depan, disediakan. Dan biasanya semakin banyak loop yang lu dapetin di sebuah flyseat itu, lebih beragam juga bentuk yang bisa lu sesuaikan nantinya. Dan loopnya ini ada 4 bagian yang mempunyai konstruksi yang kokoh atau lebih diperkuat di ujung-ujung kayak gininya nih. Ini pakai bahan yang berbeda juga. Terus ditambah lagi ada tali webbing yang diteruskan ke bagian sedikit ke atas sini. Dan ini bertujuannya biasanya untuk memperkuat sudut-sudut yang akan sering ditarik. Karena memang flyseat ini biasanya paling umum yang ditarik itu ya sudut-sudut kayak gini. Ada di sini sama di ujung sebelah sana, terus di tengah juga, dan sebelah sana, termasuk di sebelah sini juga, dan di sebelah sana. Kalau masalah bentuk ya disesuaikan dengan kebutuhan lu aja. Kalau emang lu mau ngebentuk kayak gini juga bisa, atau mobilnya itu di sebelah sini juga bisa dihilangkan dulu untuk tiang yang tengahnya juga. Dan kalau bentuk yang gua buat ini mungkin bisa nambah tenda di sebelah sini nantinya. Untuk tenda keluarga lu mungkin di sini, entah itu kapasitas 3 atau 4 orang, dan khusus di bagian tengah sini untuk dapur umum mungkin atau ruang tamu, jadi lebih enak kayak gini. Kalau untuk bahannya kayak gimana Bang? Kalau untuk bahannya ini ketika gua lihat spesifikasinya sih, ini spesifikasi bahan outer dari tenda Big Adventure, khususnya tenda Big Adventure Tambora nih. Ini pakai bahan 210T ripstop polyester, lu lihat aja nih. Ada ripstopnya. Jadi ketika sebuah bahan outer atau flyseat ada ripstopnya kayak gini, biasanya memperkuat bahannya. Dan ketika ada robekan itu nggak mudah untuk menyebar kemana-mana. Biasanya penyebaran robekannya itu tidak terlalu parah ketika ada ripstopnya. Dan itu perlu lu perhatikan, nggak semua flyseat punya ripstop kayak gini. Dan ini udah pakai sim seal juga di bagian sambungan jahitan sini. Karena ada beberapa flyseat yang tidak pakai sim seal juga. Nih udah ada sim sealnya dari ujung sampai ke ujung sini.
Nah, kenapa harus ada sim seal? Karena ini ada jahitan, ada kain yang digabung. Jadi untuk menutup lubang-lubang kecil bekas jarum jahitan ini pakai sim seal yang ada di sini. Dan sim seal ini ada umurnya ya. Kalau emang lu melakukan perawatan yang bagus, ini akan panjang. Tapi kalau emang perawatan lu jelek, lama-kelamaan sim seal ini akan ngeletek. Dan lubang-lubang bekas jarumnya kelihatan, ya mungkin air nanti akan rembes melalui lubang-lubang tersebut. Jadi tergantung perawatan lu juga untuk sim seal yang ada di sini. Dan kalau gua lihat detail-detail kecilnya, ini udah full Bartek ya. Nih di jahitan-jahitan di bagian loopnya ini, yang tadi gua jelasin, loop ini akan sering ditarik oleh tali nantinya. Dan ketika ditarik harusnya udah aman nih, karena udah full Bartek di setiap loop yang ada di sini. Dan di setiap ujung loop itu udah include untuk elastic cordnya di sini. Jadi ada tali. Gue pernah kecolongan membawa flysheet ini dan tanpa membawa tali kayak gini. Dan elastis cord ini berguna untuk dikaitkan ke ranting pohon mungkin. Kalau memang kebetulan ada pohon-pohon. Jadi ini berguna nih untuk penarikan atau untuk pemasangan flysheet nantinya. Karena balik lagi nggak semua flysheet mempunyai elastic cord di setiap ujung loop-loopnya ini. Untuk berat dari flysheet ini, ketika gua ngelihat spesifikasinya di 900 gram, nanti coba gua timbang ulang untuk berat dari flysheet ini. Dan flysheet ini belum include tiangnya. Nih, ini tiang yang gua dapetin dari Big Adventure juga, ada tipe tiang. Nanti gua jelasin untuk tiang-tiangnya. Tapi yang pasti ketika lo membeli flysheet ini belum include untuk tiangnya. Dan belum include untuk tali flysheetnya juga, termasuk pasak juga. Gua ngebentuk tiang ini sengaja sebetulnya dibentuknya kayak gini, biar memang gua pengen nunjukin koleksi-koleksi tiang flysheet yang bisa lo pilih dari Big Adventure. Ini koleksi yang pertama. Saya lihat. Ini sering gua lihat lah di beberapa brand lokal lainnya untuk tipe tiang flysheet kayak gini. Nanti gua jelasin lebih detail. Terus ada yang kayak gini nih. Ini lebih mahal dibandingkan yang tadi. Dari segi bahan sih pakai bahan aluminium, cuman terasa lebih solid yang ini. Big Adventure sih menamakan tiang ini yang UL-nya. Terus yang terakhir ini. Ini tiang yang lebih canggih sebetulnya, tapi konsekuensinya lebih berat dan lebih gede juga untuk diameternya. Tapi untuk pengunciannya bisa lebih mudah kayak gini tuh. Nah, oke, ini gue akan jelasin nih masing-masing spesifikasi dari tiang yang dipunyai oleh Big Adventure. Yang pertama yang paling murah dulu. Ini harganya 135.000. Tiang ini sering gue lihat di brand lokal lain juga. Kalau nggak salah Kilimanjaro itu punya, karena Kilimanjaro itu sering gue pakai ke atas gunung juga. Dan untuk lo yang punya budget terbatas, ini salah satu pilihan yang cocok sih. Harga di Big Adventure ini 135. Lo ngedapetin dua bentangan sebetulnya, ini yang pertama. Terus yang kedua yang ada di sini. Nih, ini yang kedua. Dan ini kurang satu ruas atau satu patahan sebetulnya. Patahannya gue simpen di sini. Jadi sebetulnya ketika lo beli tiang flysheet ini, lo ngedapetin dua bentangan dan masing-masingnya itu di 200 cm untuk tingginya. Dan bisa lo sesuaikan dengan kebutuhan tinggi yang lo butuhkan. Karena untuk pemasangan flysheet ini sebetulnya hanya tinggal ditarik kayak gini aja, nggak ada penguncian khusus. Dan kekurangan yang sering gua rasain di tiang flysheet model kayak gini tuh, di sambungannya justru kadang suka slip. Kalau memang mungkin lagi hujan atau lu lupa mengelap si tiang flysheetnya, sering terjadi slip di sini lah. Dan ini terbilangnya sih ringan ya. Nanti gua coba timbang ulang untuk flysheet ini beratnya berapa. Tapi yang unik di tiang flysheet Big Adventure ini, bukan hanya di bagian bawahnya aja yang pakai bahan rubber. Bahan ini kan untuk anti slip nantinya ketika di tanah itu, biar nggak terlalu licin dan nggak terlalu tajam sehingga menusuk ke tanah lebih dalam nantinya. Tapi di bagian ujungnya pun pakai rubber kayak gini. Dan dikasih lebihan untuk lu tusuk nantinya ke loop kayak gini. Ini lebihan bahan lah. Nah biasanya ini jarang gue temukan di flysheet yang pernah gue pakai. Jadi tinggal diginiin aja untuk penggunaannya. Nah, jadi lebih aman. Tingkat bengkoknya kemungkinannya lebih mudah bengkok yang ini sih, di antara 3 tiang flysheet yang ada di sini. Tapi ini harganya paling murah. Terus kita lanjut ke tiang flysheet yang lebih mahal sedikit dibandingkan yang model tadi. Ini harganya 220, pakai bahan yang sama, pakai bahan aluminium.
Tapi ketika gua pegang sih terasa lebih solid. Mungkin ini ada beda dari diameternya dan ketebalannya juga, karena ini terasa lebih solid. Dan warna hitam. Kalau tadi itu nggak ada pilihan warna, tapi ketika lu pilihnya itu tiang flysheet yang ini, Big Adventure sih menamakan ultralight flysheet pole ya untuk tiang yang lu lihat sekarang. Dan warnanya itu ada warna hitam, terus ada warna hijau, terus ada warna merah. Lu tinggal sesuaikan aja untuk pilihan-pilihan warnanya. Dan beda juga cara menyambung tiang ini dengan tiang yang tadi. Ada sedikit penguncian di sini. Jadi ketika gua coba buka itu, nah di sini kayak ada bahan yang menonjol sehingga ini lebih mengunci dibandingkan yang tadi. Ketika lu mau dimasukin masing-masing tiangnya kayak gini, agak sedikit didorong, biar mengunci. Jadi untuk membukanya pun pakai tenaga sedikit lah dibandingkan yang tadi. Jadi yang tadi itu tidak ada penguncian, kalau yang ini ada penguncian tiangnya. Kita lihat ujungnya kayak gimana untuk pemasangannya. Oh kayak gini nih. Kurang lebih mirip kayak yang pertama tadi nih. Untuk ujung bagian atasnya, terus di bagian bawahnya ini pakai plastik sini kayaknya nih, bukan karet ya. Kayak semacam plastik atau karet ya, bahan-bahan kayak gini. Nah. Dan ini bisa dilepas ternyata. Hati-hati berarti ketika lu tancapkan tiang flysheet ini ketika musim hujan, biasanya suka nandem di tanah bawah gitu. Ketika memang si bawahnya itu mudah terlepas kayak tadi. Dan sama patahannya ada 4, 1, 2, 3, 4. Tinggi dari tiang ini pun sama di 200 cm kayak yang tadi. Kalau yang tertulis ya di spesifikasinya. Tapi ketika gua coba bandingkan tingginya, lebih tinggi ini sedikit. Dan ini pun dapat 2 bentangan sama sebelah sini tentunya. Nah, sama sebelah sini. Jadi ketika lu membeli flysheet yang ini, lu ngedapetin 2 bentangan persis yang kayak pertama tadi. Dan tingginya ini di 200 cm. Nanti untuk berat dari flysheet ini kemungkinan lebih berat dibandingkan yang tadi. Nanti akan gua coba timbang ulang untuk tiang flysheet Big Adventure yang UL ini. Dan per batangnya ini kan ada 1, 2, 3, 4. Per batangnya ini tingginya di 50 cm. Dan ini tiang flysheet yang terakhir dan ini paling mahal, paling berat di antara ketiganya dan paling praktis di antara ketiganya. Ini Big Adventure Telescopic Awning Pole. Sesuai namanya, teleskopik ini berarti ini bisa diputar. Kayak trekking pole tipe teleskopik bisa diputar juga. Jadi sebetulnya panjang dari flysheetnya ini segini. Jadi nggak usah dibuka pasang kayak tadi, kayak kedua flysheet tadi, karena ini paling praktis. Jadi tinggal lu tarik, kunci, tarik lagi, kunci lagi. Nah, jadi lebih praktis. Kalau pemakaian bahannya ini pakai bahan aluminium alloy, berarti lebih kuat dibandingkan yang tadi. Dan di sini ada panduannya. Jadi untuk tinggi maksimalnya itu di 230 cm. Tapi untuk tinggi minimalnya yang tadi gue liatin ketika di packing itu di 95 cm kurang lebihnya. Dan ketika lu putar ke kanan ini untuk membuka. Ketika lu putar ke kiri sini, ini untuk mengunci. Dan ini ada tulisan Made in China-nya. Ini mirip banget lah kayak trekking pole yang mode teleskopik itu. Terus bagian bawahnya coba gue lihat. Dan untuk bawahnya ini kayak pakai bahan karet juga. Ini bagus untuk anti slip, jadi nggak licin untuk si tiang flysheet ini. Sorry, nanggung nih. Nah ini bagian atasnya penting juga nih. Berbeda dengan kedua flysheet tadi. Jadi ini tuh ada kayak semacam bahan plastik. Ini kemungkinannya untuk anti petirnya. Jadi ketika dibuka itu sebetulnya kayak gini. Ini ujung atasnya itu kayak gini. Bahannya juga lebih bagus, ditutup oleh anti petir yang ada di sini. Tuh. Ada tutupannya selain untuk penguncian, ya selain untuk anti petir bisa juga untuk penguncian berarti ini untuk di bagian atasnya. Nah, untuk harga dari tiang flysheet ini tuh 290.000 dan pilihan warnanya ada merah kayak gini. Hitam kayak yang di sana, terus ada warna hijau. Tinggal lu pilih aja untuk pilihan-pilihan warnanya. Dan lu ngedapetin 2 tentunya, masa 1 ya? Lu ngedapetin 2 kayak flysheet yang sebelumnya dengan yang sebelah sini. Dan nanti akan gua timbang ulang untuk berat flysheet ini, kemungkinan paling berat di antara ketiga flysheet ini untuk
flysheet paling mahal ini. Terus ada barang satu lagi yang bisa lu kombinasikan selain tiang flysheet yang ada di sini, yaitu ada meja nih. Ini ada meja dari Big Adventure, ini serinya Amurang. Tapi kursinya bukan dari Big Adventure ya, untuk kursinya ini dari Moby Garden. Tapi sebetulnya Big Adventure itu punya meja dan satu set kursi itu modelnya kayak gini persis. Cuman yang gua rasain kemarin itu yang Big Adventure lebih tipis nih sedikit dibandingkan yang ini. Ini kan Moby Garden itu lebih tebal nih bahan yang ada di sini. Tapi kalau dari bahan bawahnya sih kemungkinannya masih sama. Jadi ini bukan kursi dari Big Adventure, tapi kita akan ngebahas mejanya di sini. Nah ini nih, ini meja Amurang yang akan kita bahas. Ini berbeda nih, gua pernah ngebahas meja dari Big Adventure juga berbarengan dengan kompor, koleksi 3 kompornya. Ini berbeda karena memang di permukaan bagian atas ini bukan pakai bahan Oxford. Kalau yang sebelumnya itu pakai bahan Oxford, kalau ini pakai bahan aluminium. Sebetulnya bahan kayak gini tuh lebih mudah dibersihkan, terus lebih mudah kering juga, nggak menyerap air. Terus yang paling utama itu, yang paling gua suka meja-meja kayak gini, permukaannya itu lebih rata nih, lebih rata kayak gini. Walaupun lu nyimpen gelas dimanapun, yang selagi lu memastikan di bagian bawahnya ini rata, ya nggak mudah untuk tumpah, entah itu gelas atau apapun yang disimpan di bagian atas sini, karena bukan pakai bahan kain. Terus untuk beratnya yang ditulis sih 1,4 kilo. Nanti coba kita timbang ulang untuk berat yang ada di meja ini. Terus kalau pemasangannya tuh kayak gini nih. Nah bedanya nggak ada kantung ya. Kalau yang sebelumnya itu dari Big Adventure, meja yang pernah gue review itu ada kantung di bagian bawah. Kalau ini nggak ada kantung sama sekali. Jadi nanti pelipatannya kayak gini. Nanti lu ngedapetin pouchnya juga untuk pelipatan meja ini. Nah kayak gini bisa dilipat sekecil ini. Untuk bagian atasnya, bagian frame bawahnya kayak gini. Jadi packagingnya itu sebenarnya segede gini. Nanti ada pouchnya juga. Dan bahan di bagian bawahnya ini solid juga untuk bahannya. Kemungkinan pakai bahan aluminium juga. Dan untuk pemasangannya tinggal dibuka kayak gini. Ini ada satu tiang, tinggal disilangin ke sini. Sama silangin ke sini. Terus tinggal lu pasang ini aja bawahnya. Nah bawahnya ini sebetulnya kemarin agak bingung gua tuh, ini dicantol kemana? Taunya dicantol ke sini nih. Di patahan ujung ini ada yang berbeda bentuknya, ada tambahan. Jadi itu untuk lo masukkan ke lubang-lubang ini nih. Nah lubang-lubang ini. Tinggal dimasukin ke sini aja. Nah bener nih. Jadi ke sini nih masukinnya. Coba kita pasang yang sebelah sini. Ini udah benar ke sini. Tinggal ini. Nah, ini nih masangnya. Lumayan susah kalau tidak dibalik kayak tadi untuk ngepasin pengunciannya. Jadi mejanya segede gini. Oke, ini mungkin bisa jadi salah satu alternatif pilihan lu. Ini harganya tuh 275.000 dan ini ada 2 ukuran. Gue lupa ini tuh yang gue pilih tuh ukuran M atau L. Harusnya sih ini ukuran M ya. Karena nggak gede-gede banget kehitungnya. Nanti lu lihat aja untuk dimensinya. Coba mungkin gue tulisin untuk dimensi yang M dan dimensi yang L. Oke, sekalian penutupan aja itu ada flysheet Werbo 4x3, terus ada tiang-tiang flysheet yang tadi udah gua jelasin, lu tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan lu aja. Terus yang terakhir ada meja lipat dari Big Adventure ini, tinggal lu pilih aja mungkin lu punya atau lu sekarang butuh meja kayak gini. Dan kemungkinannya nanti gue penasaran ke Big Adventure itu kayak tenda doomnya gitu untuk shelter yang kemarin gue liatin di Gatnas, sama kursi satu setnya itu. Nanti mungkin coba gua review kalau memang ada kesempatan untuk punya produk-produknya. Oke, kalau emang lu pengen produk-produk dari Big Adventure ini, entah itu flysheetnya atau tiangnya atau mungkin meja ini, tinggal lu sikat aja dengan ngeklik link yang udah gue cantumin di deskripsi video ini atau melalui keranjang